Siap. Waalaikumsalam. Pak Dedi, Pak Gubernur. Ya, Pak. Rumah damang, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Mas Hadir. Dadah. Gubernur. Pak. Siap. Siap, Pak. Saya Dedi, Pak. Ya, namanya juga Duda, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Siap. Siap. Urus aja, Pak. Kere, tentara. Oh, berarti Dan rem, Pak. siap selalu. Mas Op. Dan Pomdam. Beda Siap. Brother. Siap. Rumah Kang? Siap. Pak. Kata tadi kita jalan aja. Jadi camping. Siap. Jadi kurang gerak kita teh. Coba Jawa. Selamat siang, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Siap. Naik apa? Sama-sama. Kalakal juga. Oh, kan di depan Panglima. Oh, siap. Hanya selisih 10 menit. Kalakal tepat. Oh, pakai ini ya? Bel. Bel ya? Siap, boleh. Kita sambil siap. Tempat AC itu tiris, Ah. Sekarang ini kerja sama lagi, Pak.
Bapak Ing. Bapak Ing. Alhamdulillah. Begini Bu. Selama nggak ada habis-habis Pak. Presiden baru sekarang turut di sini kan. Aduh. Biar aja. Dananya berapa? Dananya berapa? Alhamdulillah produksi kita meningkat, ada BPS, Kepala Badan BPS 52% Januari, Februari, Maret. Selebihnya ada lahan-lahan tak ada hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menteri Koordinator Pangan yang hadir, Pak Zulkifli Hasan, Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri PU, Panglima TNI, ada saya lihat tadi ada Kepala Staf juga hadir di sini, tadi Kepala Staf ya Angkatan Udara ya, Jawa Barat, KDM Kang Deddy Mulyadi, Kumaha Kang Damang. Tentunya kita masih dalam suasana Lebaran, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua.
mohon maaf lahir dan batin. Dan saya ingin menyampaikan hari ini mungkin yang paling bahagia, yang paling gembira adalah saya sendiri, Presiden Republik. Kemudian bahwa kita dalam pertama kali bertahun-tahun harga-harga pangan terkendali. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada tim pertanian di bawah koordinasi Menko Pangan. Menteri Pertanian kerja sangat keras. Tiap kali saya cari, beliau ada di sawah, beliau ada di daerah. Satu hari di Kalimantan Barat, besoknya di Merauke, lusanya di Lampung. Inilah menteri-menteri kabinet kita, ya. Semuanya bekerja keras, semuanya turun ke lapangan. Dan alhamdulillah sekarang kita lihat hasilnya. Kita lihat dengan hati yang bersih, dengan itikat yang baik, dengan rasa tanggung jawab yang penuh kepada bangsa dan rakyat Indonesia, dengan keinginan kita untuk melayani rakyat, membela rakyat, membantu rakyat, terutama rakyat yang paling lemah, yang paling miskin. Ternyata dalam waktu yang tidak lama berhasil kita, mampu kita. Di mana banyak negara kekurangan beras, di mana banyak negara harga pangan menjulang. Bahkan di negara yang terbesar dan terkaya di dunia, sekarang telur itu langka. Alhamdulillah kita sudah ekspor telur sekarang. Kita surplus telur. Dan telur turun harganya. Dan saya minta ke Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian dan semua unsur bekerja keras lagi supaya harga daging, harga telur, susu bisa turun lagi, supaya rakyat semuanya bisa menikmati peningkatan protein, karena protein sangat penting untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Rakyat kita sekarang harus bisa menikmati protein dalam harga yang sangat terjangkau. Insya Allah dalam 1 tahun kita akan mencapai itu, ya. Saudara-saudara sekalian, terutama para petani, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah tulang punggung bangsa dan negara. Banyak pihak, terutama elit-elit yang di Jakarta itu, elit-elit kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya para petani tugasnya. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Karena itu hari ini saya sangat bahagia. Saya menerima mandat Oktober 20, mungkin sekarang baru masuk bulan ke-6. Tapi dengan niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanah oleh rakyat, dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pinter. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Ini saya lihat Kang Deddy lulusan mana, Kang Deddy? Bukan dari Amerika atau dari bukan? Oh, Purwakarta. Ini Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga, bukan? Di kampung.
Ini orang kampung semua yang kerja ini cuma. Pak Zulkifli dari mana Pak Zulkifli? Lampung. Anda nggak ke Oxford atau ke kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka berasal dari rakyat. Saya mantan prajurit, saya merasakan sebagai prajurit yang memberi makan kita itu ya para petani. Hidupnya susah, masih bisa menyisihkan sebagian untuk mendukung tentara. Saya merasakan tahun 70, 71, 72 banyak yang merasakan. Kalau kita operasi di mana-mana, rakyat yang membantu kita. Rakyat yang hidupnya susah, tapi masih terus. Mereka lebih patriotik dari banyak orang. Jadi saudara-saudara, hari ini saya bahagia, ini kerja keras kita semua. Tapi ini saya anggap awalan yang bagus. Harus kita capai yang lebih baik lagi. Di daerah sini saya dapat laporan hama tikus yang sangat pelik masalahnya. Dan yang paling bagus sekarang katanya adalah burung hantu. Waduh, ini harga burung hantu naik dong kalau sekarang itu ya, kira-kira. Sekarang 150.000. Lebih mahal dari enggak. Nanti saya bantu di sini ya. Saya bantu untuk berapa burung hantu yang saudara perlu. Ya, saya bantu. Benar ya. Perlu tambahan berapa? Burung hantu? 1.000 ekor. 1.000 ekor kali 150.000. 1.000 ekor. Berarti 150 juta. Baik, saya bantu. Hari ini juga ya. Nah, ada pimpinan Gapoktan di sini ya? Hah? Ya, tolong ya. Jadi saya datang lagi nanti ada 1.000 burung hantu yang terbang-terbang ya. Hah? Sudah beranak ya? Oke. Wah, tapi nanti kabupaten lain minta burung hantu semua itu. Waduh. Yang punya hama tikus yang berbahaya, laporkan, kita tas sama. Kesulitan saudara adalah kesulitan kita semua. Jangan kalau ada masalah kan, dan kita cari jalan keluar bersama. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita akan terus melakukan langkah-langkah, kebijakan-kebijakan. Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan. Kita harus menekan semua kebocoran. Kita harus mencegah korupsi di mana-mana. Terus-menerus pemerintah kita di mana-mana, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan sampai di desa, tidak boleh ada lagi praktek-praktek korupsi, praktek-praktek menyalahgunakan uang rakyat. Tidak boleh. Dan sekarang eranya, masanya adalah masa teknologi. Semua orang bisa laporan segera. Kadang-kadang capek juga saya, satu daerah terpencil langsung lapor ke presiden. Apa boleh buat, ya kan? Apa boleh buat? Langsung saya kirim tim untuk lihat persoalannya, ya. Tidak apa-apa, ini teknologi, bagus. Kalau ada korupsi langsung Anda Anda video atau Anda rekam aja, langsung kirim, ya kan? Jadi supaya orang itu jerah. Kalau udah uang rakyat harus untuk rakyat. Terima kasih sekali lagi.
semua gubernur yang hadir, minta maaf. Mungkin ada yang mau menyapa saya, yang belum menyapa saya, yang belum menyapa silakan. Ya, ini lagi wawancara presiden dengan tokoh petani dari Banten. Bilang Pak Prabowo Subianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Presiden. Ya, Menteri Pertanian. Siap. Segera kirim komen itu langsung. Siap. Ya, kirim. Satu ke tadi ya ke Lombok. Bukan Banten, Pak. Ya. Keramat Waktu Banten. Ya, Keramat. Batu Serang, Banten. Ya. Tadi Bapak siapa tadi? Pak Kutipan, Pak, dari Gapoktan, Gapoktan, Sumber Makmur. Ya, langsung Menteri Pertanian kirim ya. Siap. Terima kasih Pak Presiden. Untuk Anda bicara langsung dapat komen. Sengaja Pak kami berikan mic-nya kepada petani karena seperti janji Bapak kita ingin melihat rakyat itu gemuyu Pak. Alhamdulillah dari tadi pagi orang semua ketawa Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa. Ya, Jawa Tengah juga luar biasa kalau bisa 4 kali panen. Mungkin di dunia ini belum ada 4 kali panen. Buat ya. petani Ya, dari Banten yang bilang Pak Prabowo ya. Subianto langsung dibayar tunai. Terima kasih. Dikasih komben ya. Lanjut, mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Pertanian, Panglima TNI, Pak Kasal. Kemudian yang pertama bahwa beratnya para petani bukan sekarang pupuk sudah lancar Pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong Pak, karena saya petani Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali hamanya datang masuk lagi yang baru, datang masuk lagi yang baru. Sehingga ke depan di Jawa Barat itu secara umum tanahnya sudah jenuh Pak. Sudah jenuh karena pupuk terus-terusan, sedangkan tidak pernah ada pemuliaan tanahnya. Nah, harus dilakukan program masalah di seluruh Jawa Barat, bagaimana tanahnya unsur haranya dikembalikan karena rata-rata sudah di bawah 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah irigasi Pak. Saya boleh ini sama Bapak, tahun ini di Jawa Barat DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal Pak setelah Bapak datang. Kemudian yang berikutnya, para petani ini harapan kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur Pak minggu yang lalu melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian. Apalagi di daerah Bekasi itu sudah hampir habis. Mudah-mudahan, tetapi itu masih ada problem Pak, karena tata ruangnya masih pakai yang lama Jawa Barat Pak. Kabupaten kotanya masih pakai yang lama, sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun. Nah, sistem izinnya kan pakai OSS. Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat Pak. Nah, ini harus diantisipasi. Kemudian yang terakhir, mohon perhatian untuk pada para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya Pak. Karena banyak di antara petani ini giliran sakit tidak tercover oleh BPJS. Atau mereka BPJS mandirinya tidak terbayar Pak. Bahkan kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini nggak boleh ada lagi. Itu saja Pak, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau yang berikutnya karena Jawa Barat penyangga ibu kota, kemudian pusat lumbung pertanian nasional, ya seluruh alatnya harus banyak ditambah Pak. Kalau itu sudah harus yakin Pak, karena Jawa Barat loh Pak, Jawa paling barat Pak. Jadi seluruh perlengkapan Pak Menteri mohon ditambah kalau ingin peningkatan produksi. Dan terakhir, saya minta di Jawa Barat masih ada areal perhutani, areal PTPN yang alih fungsi kepada yang lain-lain hari ini, mohon untuk ditetapkan justru itu untuk peningkatan produktif pangan dan jagung Pak, dikelola oleh petani Pak. Jadi di musim tanam nanti November kami bisa nanam gogoranca, karena Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan di November nanti seluruh areal tanah kosong akan ditanami pagi gogoranca oleh Provinsi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Nanti kita pelajari ya masalah obat-obat pestisida, bagaimana, apakah ada teknik-teknik alamiah, teknik-teknik organik dan sebagainya. Yang oke, baik. Terima kasih. Bagaimana? Masih ada? Baik, kalau begitu. Ada tambahan, Pak. Ya. Ini saya ucapkan terima kasih dari para petani, Pak. Di Jawa Barat, terutama daerah Subang dan Kerawang, Pak. 6.500 tuh basah, Pak. Bukan kering. Jadi diterima di sawah, karena saya yang jual, Pak. Jadi 6.500 tuh basah, di sawah dibelinya langsung, Pak. Dan langsung diantar ke Bulog, Pak. Jadi bukan kering, Pak. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Ini terjadi sepanjang sejarah pertanian di Jawa Barat, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita terima kasih kepada Bulog. Terima kasih kepada penyuluh-penyuluh pertanian. Semua unsur yang bekerja keras. Ini semua untuk Indonesia kuat. Ini semua untuk anak-anak dan cucu-cucu kita lebih sejahtera. Terima kasih semuanya. Saya mohon pamit kembali ke ibu kota. Selamat bekerja semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita dalam perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, Pak,